kita akan melanjutkan materi tentang abstract classes interfaces, khususnya interfaces ya. Tetapi seperti biasanya saya akan review lagi, kita akan ulangi singkat saja tentang abstract classes sebelum kita lanjut ke interfaces lagi. Abstract classes itu muncul dari ide inheritance, dari konsep inheritance. Jadi ketika kita mempunyai multi-level inheritance seperti ini, nggak cuma 3 ya, sebetulnya kita dapat mendefinisikan kelas-kelas yang punya relationship inheritance sampai berderet ke bawah. Dan kalau misalkan kita membuat ke bawah semakin spesifik, secara sebaliknya, makin ke atas itu semakin tidak spesifik atau semakin abstrak. Dan kalau abstraksi konsep yang paling atas levelnya ini adalah sesuatu yang cukup konseptual atau mungkin tidak masuk akal untuk dibuat nyata, dibuat konkret, kita dapat membuat suatu kelas yang dinamakan abstract class. Ketika kita mendefinisikan suatu abstract class, perbedaan paling jelasnya, paling obviousnya adalah bahwa kita harus mendeklarasikan kelas itu sebagai kelas yang abstrak ya. Obviously ini harus kita gunakan modifier abstrak di header kelasnya. Jadi public abstract class geometric object itu menunjukkan bahwa abstract class geometric object ini adalah kelas yang abstrak dan dia bisa juga memiliki beberapa metode abstrak. Dan di sini adalah metode abstrak, di sini yang ada get area dan get perimeter. Seperti yang kita lihat, ini keduanya tidak mempunyai implementasi. Karena kita tidak masuk akal. Ingat bahwa ini adalah kelas yang abstrak ya, yang konseptual. Metode-metode ini hanya sebagai penanda, sebagai marker bahwa konsep ini memiliki sifat-sifat ini atau perilaku-perilaku ini, akan tetapi implementasi nyatanya baru akan ada ketika kita menginherit ke dalam suatu kelas yang konkret. Baru masuk akal kan kita punya suatu metode. Nah, setelah itu kita juga sudah pelajari ada 4 lah kurang lebih prinsip tentang abstract methods, tentang abstract classes yang perlu kita ingat. Itu yang pertama bahwa abstract methods di dalam abstract classes itu ada beberapa ketentuan ya ketika kita membuat metode yang abstrak. Artinya kalau saya punya kelas yang konkret, saya nggak boleh punya abstract method. Kalau saya punya abstract class, saya bisa punya abstract method dan non-abstract method. Dan bisa saja saya punya abstract class yang tidak memiliki abstract method. Dan kita sudah lihat beberapa contoh yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, karena abstract class ini sifatnya konseptual ya, bukan sesuatu yang nyata, kita juga tidak dapat membuat instance dari abstract class. Sehingga dalam contoh ini tidak dapat dilakukan. Karena class shape itu adalah kelas abstrak, sehingga saya tidak dapat membuat instance bertipe shape menggunakan keyword new. Lalu poin ketiga, kita kalau memiliki method yang konkret tadinya, yang tadinya konkret di superclass-nya, lalu ketika saya menginheritnya, bisa saya override menjadi abstrak. Jadi, lalu yang terakhir adalah bahwa abstrak class itu kayak tadi kita sudah lihat contohnya, kita tidak bisa ya membuat suatu instance dari tipe abstrak class. Jadi kalau tadi shape ini abstrak, saya tuh nggak bisa ya membuat suatu objek dengan tipe shape menggunakan keyword new. Akan tetapi yang bisa saya lakukan adalah menggunakan shape itu sebagai type atau sebagai tipe data. Jadi di sini saya bisa membuat suatu array yang isinya shape. Oke, jadi kita akan melanjutkan ke materi tentang interface. Jika tidak eksplisit jadi tidak masuk akal untuk mengelompokkan beberapa objek-objek dalam satu hierarki akan tetapi dia memiliki beberapa properti atau method yang sama gitu ya antara kelas tersebut. Instead of extends, kita dapat menggunakan interface yang kita gunakan dengan menggunakan keyword implement. Secara sintaks, caranya untuk mendeklarasikan suatu interface itu adalah dengan cara mendeklarasikan instead of class kita pakai kata interface. Jangan lupa bahwa semua isi dari suatu interface
kan sama ya seperti kelas, dia harus punya data field dan dia harus punya method. Tetapi untuk suatu interface, semua data field-nya itu adalah deklarasi konstanta. Jadi dia pastilah public static final, karena nggak bakalan bisa diubah lagi. Dan semua metodnya juga pasti abstrak. Jadi dia pasti public abstract keyword-nya. Karena tidak dibolehkan di interface memiliki jenis method ataupun data field selain yang tadi saya sebutkan, maka ketika kita lakukan deklarasi interface, kita tuh boleh saja tidak menggunakan modifier yang lengkap. Jadi contohnya di sini saya punya public static final di sebelah kiri dan di sebelah kanan saya memiliki tidak menggunakan modifier tersebut, akan tetapi keduanya ini akan diparse oleh compiler menjadi sintaks yang sama. Ini adalah contoh yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada isu ketika kita membuat menyimpan suatu objek dengan tipe interface-nya. Di sini saya memiliki dua buah interface, dan saya memiliki cell phone implement GPS enabled dan radio enabled. Di sini ada satu perbedaan fundamental ya, karena kalau untuk inheritance, ketika saya lakukan extend, saya hanya boleh satu yang saya extend. Jadi untuk implements kita dapat menggunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya di sini saya bisa implement dua jenis interface, GPS enabled dan radio enabled. Nah, ketika saya melakukan potongan kode seperti di bawah ini, saya menyimpan suatu objek cell phone sebagai tipe cell phone. Nah, jika iya sebagai cell phone, saya akan punya akses terhadap semua method yang dia peroleh dari interface yang dia implement. Nah, dia akan implement GPS enabled dan radio enabled, berarti saya punya akses terhadap 3 buah method ini yang dia dapatkan dari GPS enabled 1, dari radio enabled 2. Sehingga ketika dilakukan pemanggilan, ini kan jenisnya cell phone ya, ketika dilakukan pemanggilan itu tidak masalah, dia tahu apa yang dia panggil, yaitu yang pertama yang print location, yang kedua adalah start radio. Beda jika saya melakukan penyimpanan data, penyimpanan objek cell phone ini sebagai tipe interface-nya, ini tipenya ya. New-nya kan tetap nggak boleh ya, new GPS enabled tidak boleh dilakukan karena GPS enabled itu adalah interface bukan class. Tapi bisa saya simpan sebagai GPS enabled. Dalam kasus ini, saya hanya memiliki akses terhadap method satu ini saja yang ada di interface. Sehingga ketika ini dieksekusi bisa dilakukan, akan tetapi yang kedua ini tidak dapat dilakukan. Jadi hati-hati ketika kita menyimpan objek-objek tipenya apa. Karena ini basicnya ada di polymorphism. Satu buah objek bisa disimpan atau bisa menjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Dia bisa punya supertype dan subtype, apa saja yang bisa dia simpan. Dia dapat menjadi subtype dari supertype-nya, dan dia bisa disimpan juga sebagai subtype dari supertype. Oke, dalam contoh yang barusan kita lihat ini, si GPS enabled ini. Nah, kita lihat bahwa apa yang terjadi. Saya punya suatu interface GPS enabled. Kemudian, saya juga punya suatu interface radio enabled. Ketika saya mempunyai suatu kelas cell phone yang saya nyatakan melakukan implements, GPS enabled dan radio enabled, saya tahu bahwa cell phone ini akan mendapatkan akses terhadap semua method dan semua konstan yang ada di dalam GPS enabled dan radio enabled. Dengan kata lain, saya jadi punya akses terhadap method ini, dan method ini. Tetapi implementasinya, karena ini adalah abstract class, implementasinya itu ada di cell phone yang mengimplement. Lihat nih, saya punya implementasi satu, dan implementasi di bawah ini. Nah, ini menyebabkan jika saya memiliki suatu method dari interface seperti ini ya, misalkan saya memiliki interface method seperti ini, saya punya suatu abstract method, start radio ini, stop radio ini, dan saya memiliki implementasi di cell phone.
Ternyata ketika saya melakukan pengembangan program saya, ternyata saya membutuhkan satu metode tambahan, yaitu Public Void Record Radio. Abstrak ya ini ya, karena dia ada di dalam interface. Artinya, setelah saya tambahkan method ini pada interface, saya kemudian harus cari semua kelas yang pernah saya buat yang implements interface tersebut, harus saya update karena harus saya tambahkan implementasi. Nanti kalau saya tambahin satu lagi method di sini, maka di cellphone saya harus tambahin lagi implementasinya di sini. Saya tambahin yang lainnya, method lainnya lagi, berarti di dalam cellphone harus saya tambahin lagi implementasinya. Repot ya, tetapi ini sesuatu yang harus dilakukan. Unless kita sudah menggunakan Java 8, versi 8, dan seterusnya. Kita bisa saja mengakali hal ini dengan kita memberikan suatu implementasi default di interface-nya. Seperti ini ya. Jadi ketika saya mendeklarasikan si method baru, Public Void Record Radio yang sifatnya abstrak, saya mendeklarasikan suatu default implementation. Dengan demikian, kalau saya tidak mendeklarasikan implementasi dari record radio di dalam subkelasnya, maaf, salah, ini bukan subkelas. Jika saya tidak mendeskripsikan implementasinya di dalam kelas yang mengimplement radio enable, dia akan secara otomatis mengambil implementasi default-nya. Sampai di sini, kita sudah mengetahui dua jenis tools ya, bisa saya katakan, yang bermanfaat. Jadi kita punya abstract class dan kita punya interface. Nah, mungkin Anda bisa pikir apa sih bedanya? Sama-sama harus di-extend atau harus di-implement. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Sama-sama bisa memiliki abstract method. Kita dapat lihat perbedaan antara keduanya, abstract class dan interface, dari variabelnya, konstruktornya, dan methodnya. Di sini kita lihat, di abstract class ini dia tidak punya restriction, katanya kan, jadi variabelnya boleh apa saja. Kalau interface itu dia harus public static final. Konstruktor kalau misalnya abstract class boleh ada, cuman dia tidak bisa membuat instance untuk abstract class-nya. Tetapi kan pasti akan kepanggil ya, kalau saya melakukan extend, dia pasti memanggil super, jadi dia pasti memanggil ke atasnya. Method juga boleh membuat method dengan definisi atau dengan modifier apa saja. Nah, sedangkan kalau untuk interface, constructor tidak ada, dan juga methodnya itu hanya boleh jenisnya public abstract method, public default, dan public static method. Kenapa sih kita butuh keduanya? Nah, untuk inheritance, untuk membuat suatu kelas, subkelas ya, bisa kita katakan, yang mengextend suatu abstract class atau kelas apapun, dan mengimplement interface. Nah, interface ini bisa menjadi, ini ya, ngakalin, bisa menjadi cara kita mengakali keterbatasan, limitasi pada Java inheritance. Karena di Java hanya boleh satu inheritance, tidak boleh inherit dari dua superclass. Jadi bisa ya saya punya relasi, relasi yang seperti ini sih bisa dilakukan. Akan tetapi relasi yang seperti ini saya satu anak ya, satu kelas, mengextend dua buah kelas ini tidak boleh dilakukan. Sehingga jika memang perlu, ini juga bisa digunakan untuk mengakali hal tersebut. Jadi karena Java hanya boleh single inheritance, tetapi multiple extensions. Di sini extension cuma boleh satu, tetapi implement bisa banyak. Nah, si interface juga bisa mengextend interface lain. Dia bukan bisa mengextend kelas lain, tapi bisa mengextend interface lain. Nah, interface seperti ini namanya interface. Sub-interface. Jadi, berbagai macam relasi antara objek-objek yang ingin kita modelkan di dalam Java bisa kita modelkan dengan menggunakan abstract class dan interface. Sekali lagi, buat apa? Untuk mengencourage modularity.
untuk mengencourage encapsulation. Jadi saya tuh kadang-kadang kalau saya punya suatu interface, saya tuh nggak perlu melakukan reimplementasi method yang ada pada dia berkali-kali dalam kelas-kelas yang lain. Instead, saya dapat melakukan implement itu, sehingga satu potongan code itu ada cuma di interface doang. Ini mengurangi redundancy dan juga membantu kita untuk berkolaborasi dan ensure bahwa kita punya modul-modul yang independen. Jadi kapan saya perlu pakai interface, kapan saya bisa pakai kelas, kayak tadi saya sampaikan, in general, ketika saya gunakan ketika saya punya is a relationship. Jadi ini lebih baik kita gunakan inheritance biasa. Pakai kelas-kelas aja yang kita tahu, abstrak ketika perlu atau concrete ketika perlu. Tetapi kalau misalkan relationship is-nya nggak terlalu, jadi nggak directly ya, kayak tadi kita kayak fruit is an edible. Mungkin hubungannya bukan ya, dia bukan fruit is an edible itu kurang pas. Tetapi dia memiliki sifat-sifat tersebut. Maka kita dapat memodelkannya menggunakan interface. Dan yang poin terakhir adalah seperti yang tadi saya katakan, itulah kenapa kita juga dapat menggunakannya untuk menghindari restriksi single inheritance. Karena untuk inheritance kan cuma boleh satu, tapi siapa tahu saya butuh lebih dari satu. Kita bisa menggunakan interface dan bukan inheritance dalam kondisi tersebut. Oke, jadi kita akan bahas beberapa interface yang common yang ada di Java, sudah disediakan oleh Java, dan bisa langsung kita manfaatkan. Yang akan dibahas hari ini ada 3, kita akan fokus ke comparable, clonable, and serializable. Nah, terutama untuk comparable dan clonable, yang akan kita bahas dengan cukup dalam hari ini. Yang pertama adalah the comparable interface. Di mana kita ingin membuat suatu method yang ingin bisa membandingkan antara satu objek dengan objek lain. Jadi, kalau selama ini kita melakukan perbandingan antara integer gitu ya, itu adalah logika yang cukup gampang dipahami. 2 ya lebih kecil daripada 4 gitu kan. Bahwa bilangan 5 itu datang duluan daripada bilangan 10 gitu. Tetapi ketika saya memiliki objek, itu tuh tidak jelas, belum tentu jelas apakah dia dapat saling dibandingkan. Apakah bisa kita bandingkan, apakah bisa kita urutkan, apakah bisa kita sort. Nah, jadi saya dapat menggunakan comparable interface ketika saya ingin mendeklarasikan bahwa objek saya ini comparable. Bisa dibandingkan, ada urutannya, ada logic order-nya, itu dapat dinyatakan dengan suatu kelas yang implements comparable. Java mempunyai generic comparable interface. Nah, interface ini sudah dibuat oleh Java. Nah, di sini nggak usah dipikirin dulu ya generic type-nya ini, kita bisa nggak usah dipikirin dulu, tetapi dia dia punya suatu interface comparable untuk tipe data tertentu, di mana dia juga memiliki suatu abstract method compare to. Nah, banyak sebetulnya kelas-kelas di dalam Java yang implement comparable. Kalau sebelumnya saya katakan integer itu masuk akal udah dengan mudah menentukan urutan-urutannya, saya sedang membicarakan integer dalam bentuk primitif. Jadi sebagai primitif data type. Akan tetapi integer yang objek itu kita perlu mengimplement comparable. Integer artinya jenis yang type data yang dia compare itu adalah integer, untuk membandingkan antara satu objek integer dan objek lainnya. Jadi bayangkan, kalau saya compiler mau ngelihat ada angka 1 dan angka 2, ini adalah nilai primitif. Dia itu bisa langsung memahami, oh ini duluan, kemudian baru 2. Tetapi kalau ingat auto boxing ya, kalau saya punya suatu objek, ini 1,
Lalu saya punya objek, ini 2. Nah, bagi compiler, dia adalah 2 buah benda. Dia adalah 2 buah benda dan dia tidak secara natural mengetahui urutannya. Nah, maka di dalam kelas library-nya, library kelas integer, dia akan membandingkan, dia perlu mengimplement comparable dan memiliki implementasi compare to. Kita intip sebentar dokumentasinya, integer. Integer. Kita cari compare to. Nah, di sini dia memiliki implementasi method compare to yang dia peroleh dari interface comparable yang dia implement. Ini implement ya. Nah, ini dia. Dia adalah kelas integer, implement, serializable, dan comparable, dan seterusnya. Tapi dalam konteks ini comparable yang penting ya, implement comparable. Di sini compare to-nya dia mendeklarasikan suatu method compare to, where are you, compare to, yang menerima argumen integer another integer, kita klik, dan dia akan return nilai 0 jika equal to the argument. Jadi kalau keduanya sama, integer objek 1 dan objek satunya itu konten integernya sama, maka 0 berarti tidak ada bedanya. Nilainya minus kalau integer adalah objeknya lebih kecil daripada yang ada di dalam argumen, berarti yang ini ada di bawah yang ini, atau lebih besar jika objek yang memanggil compare to lebih besar daripada objek yang dibandingkan di dalam parameter. Jadi ini untuk angka ya, cukup jelas untuk memudahkan. Nah, bayangkan kalau saya punya 2 umbrella. Gimana kalau saya punya 2 buah cap? Atau kalau saya punya 2 buah car? Saya juga bisa mengimplementasikan jika dia comparable. Jika memang dia dapat dibandingkan atau dapat diurut in some way. Terserah saya kan, orang equals aja, ingat waktu kita mempelajari class and objects, equals aja bisa kita definisikan sendiri. Apa yang membuat objek A sama dengan objek B? Apanya yang mau dicek? Sama dengan membuat urutan ini. Untuk membuat compare to, apa yang di-compare? Bisa 2 data field yang di-compare, bisa 3, bisa 4, terserah definisi yang saya mau buat sebagai programmer. Maka, ketika saya membuat objek apapun, dan saya mau membuat dia implement comparable, saya kemudian dapat mendeklarasikan atau mengimplementasi method ini, public int compare to, yang sesuai dengan urutan punya saya, objek saya. Begitu. Jadi sebagai contoh, misalkan saya memiliki public class mahasiswa, implement comparable mahasiswa, kita bawa tipenya ya di sini ya. Saya ingin mendefinisikan comparison yang saya mau di sini. Misalnya saya bisa mengecek, jangan lupa definisinya compare to. Nih, kalau sama harus mengembalikan 0, kalau lebih kecil negatif 1, kalau dia lebih besar dia nggak harus negatif 1, mohon maaf, intinya negatif gitu, harus lebih kecil dari 0, dan nilai positif jika objeknya positif jika lebih besar. Jadi saya bisa cek di sini. If npm, sorry, lebih baik saya pakai this kali ya. If this npm sama dengan O, kan yang dikirim mahasiswa ya, O npm, maka return 0. Else, if, baca nggak ya? This dot npm lebih kecil daripada O npm, return negatif 1 atau nilai negatif manapun. Else, return 1. Ini implementasinya dengan saya berasumsi bahwa kalau npm saya lebih kecil daripada npm Anda, maka urutannya saya yang datang duluan, dan seterusnya. If it's less than, saya kasih negatif. If it's more than, maka saya akan berikan nilai positif.
dulu nih tulisannya. Lalu selanjutnya kita memiliki clonable interface. Nah, clonable seperti namanya ya, clone, ini adalah ketika saya mendeklarasikan bahwa suatu objek itu bisa di-copy atau bisa dibuat kopinya. Jadi, saya perlu membuat method clone, saya perlu menggunakan method clone, dan saya perlu melakukan implements clonable. Nah, note di sini bahwa interface clonable ini isinya kosong. Kalau yang comparable tadi punya method compare tuh ya, untuk ini metodenya kosong. Artinya dia tidak memiliki abstract method yang akan perlu kita implementasi. Ini yang dinamakan kosong nih, sama sekali nggak ada implementasinya. Ini yang dinamakan marker interface. Jadi dia tidak melakukan apapun in the sense of dia punya implementasi, akan tetapi ketika saya memiliki kelas apapun, public class, umbrella, implements clonable, ini penanda bagi siapapun yang membaca program saya, oh ternyata kelas umbrella ini dapat di-clone. Bisa saya buat copy dari objek-objek yang ada di situ. Nah, jadi ini sebagai marker saja, walaupun dari interface-nya sendiri, dia tidak punya apapun. Ya, dia tidak punya method, dia tidak punya konstan. Nah, untuk melakukan clone, sebetulnya kita tuh cuma memanggil method clone yang ada di object class. Lihat ya, bahwa method clone ini kita dapat dari object class. Jangan lupa, objek itu adalah superclass dari semua kelas. Jadi header clone ini dia dapat melakukan cloning. Jangan nggak perlu dipikirin dulu yang belakang ini ya, pending. Makanya saya katakan ada beberapa hal yang belum bisa kita bahas. Nah, keyword-keyword yang ada native ini tidak ditulis dalam Java. Jadi sintaksnya itu kita nggak bisa baca, akan tetapi sudah jadi .class lah ya, dia sudah jadi udah interpreted di dalam Java Virtual Machine. Kalau protected ya dia harus diakses di dalam subclass-nya. Kalau kita pakai, kita kemudian perlu melakukan overriding. Selama ini kalau kita menginherit dari clone, ketika kita inherit dari objek ini, selama ini kita belum pernah pakai. Nah, setelah kita tandai dia clonable, kita bisa menggunakannya. Jadi dengan mudah, nah dia dapat mengakses dengan menggunakan super.clone. Kenapa boleh pakai super? Karena objek itu pasti merupakan superclass kan? Pasti dia adalah superclass dari kelas manapun, sehingga bisa kita akses dengan ini. Ini adalah contohnya, tautannya juga ada di atas kalau Anda mau melihat prakteknya langsung. Public class house implements. Jadi saya di sini mempunyai suatu class house yang implements clonable dan comparable. Berarti dia dapat diurutkan sesuai yang tadi sudah dijelaskan di comparable. Dia juga clonable, jadi dia bisa di-clone, dia bisa dibuat kopinya. Ya, ini adalah beberapa data field-nya lah, dia punya constructor lah apa, di skip lah ya semua itu. Di sini kita melakukan overriding protected clone method di objek. Selama ini belum pernah kita pakai ya, karena belum pernah kita override. Di sini saya lakukan public object clone, dan apa yang dilakukan? Kita akan panggil super.clone. Jadi kita akan panggil ke atas bahwa dia akan mengkopinya lagi. Dia akan mereturn suatu objek, karena dia kan ini ya, karena itu kan punyanya objek ya, punyanya method, punyanya kelas objek, jadi dia akan mengembalikan suatu objek yang tipenya objek. Ya, dan ini adalah overriding yang compare to yang tadi. Nah, karena yang dikembalikan ini jenisnya objek, jangan lupa kalau mau kita pakai lagi nanti harus kita downcast ke house ya, karena yang diperoleh adalah tipe objek. Harus kita downcast dulu ke house. Nah, ini note, ini ada contekan ya, apa namanya sneak peek, ada try catch block yang belum bisa saya bahas sekarang. Stay tune untuk exception handle. Yang terakhir adalah suatu interface
serializable, adalah interface yang serializable, yang mana dia menunjukkan bahwa suatu stream input yang sudah kita ketahui cuma scanner ya selama ini yang untuk input, atau system.out.print line atau printf, ini kan input output stream. Apakah dia dapat diserikan? Apakah dia serializable? Kita kan belum belajar I/O ya. Jadi saya juga pending penjelasan serializable ini. Mohon ditunggu sampai ke topik I/O, baik itu text I/O maupun binary I/O. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi di sini sekarang kita punya exercise yang mana saya mempunyai suatu kelas TP, extends, kegiatan belajar, implements, comparable. Nah, yang ingin saya sorot di sini, jadi saya punya apa sih di sini? Saya mempunyai suatu array isinya TP. TP itu apa? TP itu adalah anaknya kegiatan belajar ya, subkelasnya kegiatan belajar. Dan di sini saya menyimpan TP-TP yang ada di ini tahun lalu ya, ini topik-topik TP tahun lalu ya. Jadi yang pertama saya punya TP GUI. Ini apa ini? Persentase ya, persennya 5. Dan urutannya ya, nomornya 4. Ini adalah TP methods, persennya juga 5, urutannya ke pertama, dan seterusnya. Nah, ini saya tidak kopikan ya code-nya, tapi intinya ngelupin array lalu ngeprint satu-satu objeknya. Saya biar cepat aja, biar pendek, saya tidak tulis. Lalu saya ingin melakukan sorting. Ya, saya ingin melakukan sorting pada list TP ini. Jadi array list TP ini ingin saya urutkan. Nah, arrays.sort, kita coba lihat implementasinya. Arrays.sort. Kita coba cek. Sort. Sort biasa ya, saya nggak iseng nyobain berbagai jenis sort. Sort. Nah, nih saya memiliki sort. Nah, jadi kalau misalkan saya mau nge-sort array of double, dia udah punya implementasinya, dia primitif ya. Begitu pula dengan float atau int atau long. Nah, jika saya ingin melakukan sort menggunakan array of object, sort the specified array of object into ascending order according to the natural ordering of its element. Nah, natural ordering of elements itu tidak ada dalam kode saya tadi. Karena TP itu urutannya apa? Saya belum tahu, saya belum bisa urutkan. Nih, saya perlu melakukan implementasi interface comparable. Coba kita, ini tadi masih kosong ya. Nah, yang perlu dilakukan, tadi katanya apa saja tadi? Saya cari chatnya tadi. Konstruktor untuk kelas TP, implementasi override compare to, dan implementasi override method to string. Tambahan satu yang belum di-cover oleh Eduardus adalah di sini saya belum melakukan implement comparable ya. Saya belum lakukan tadi ya. Jadi untuk mengoverride compare to, artinya compare to itu udah diperoleh dari somewhere kan. Nah, nggak dari somewhere sih, tapi dari interface comparable. Di sini belum punya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah melakukan implement comparable TP ya. Nah, jadi katanya perlu konstruktor. Baik, pertama kita akan buat konstruktor TP. Kita buat konstruktor TP. Apa aja yang perlu dibuat nih di konstruktor TP? Ini akan ada masalah kalau saya mempunyai konstruktor yang ini, konstruktor default di kelas TP.
Ada yang bisa kasih tahu saya di chat box kenapa ini bakalan error kalau saya berusaha membuat no R constructor di sini? Karena kegiatan tidak ada no R constructor. Betul ya? Jadi jangan lupa, kalau saya memiliki no R constructor di sini, secara implisit di sini itu akan melakukan pemanggilan super yang seperti ini. Karena dia tanpa parameter. Sedangkan di kegiatan belajar, saya tuh nggak punya. Di sini saya tuh nggak punya. Kegiatan belajar yang seperti ini. Saya nggak punya ya. Saya jadi katakanlah ya, di sini kita mau ngirim apa aja. String, topik, yang baru ya. Di sini, int, nomor, misalnya ya. Oh, urutannya apa sih kalau di sini? Kalau di pemanggilannya? Topik, persen ya, persen dan nomor. Oke, double persen, int, nomor. Karena itu sesuai yang dipanggil di main ya. Topik, persen, nomor. Oke. Lalu apa yang dilakukan di sini? Saya perlu melakukan setting yang ada di sini dulu. This dot topik sama dengan topik. Kemudian saya perlu this dot nomor sama dengan nomor. Kemudian saya juga perlu super, ngirimnya apa, tipe TP ya, TP dan persen. Oke, di code saya ini saya baru saja melakukan kesalahan. Ada yang mau mengoreksi saya? Super itu harus di atas. Ingat, pemanggilan super itu adalah yang paling pertama di dalam konstruktor. Jadi, si super itu harusnya ada di situ. Oke. Selanjutnya, kita perlu implementasi override compare to, katanya. Oke, berarti saya perlu lakukan, harus dijadikan public ya, karena mau saya pakai di TP, saya mau melakukan int, int sih, maaf, int ya, public int compare to. Ini adalah overriding ya, TP that, misalnya gitu ya. Oke, nah saya tadi sudah katakan, saya ingin mengurutkan berdasarkan nomor. Tadi saya bilang, mana yang rilis duluan ya. Kan kalau kita lihat topik-topiknya ya yang paling pertama TP Anda juga ya, yang pertama tentang method. TP kedua kan tentang object. TP 3 Anda tentang apa saya agak lupa sih, tetapi masuk akal ya inheritance selanjutnya, lalu GUI yang paling akhir. Jadi saya ingin mengurutkannya berdasarkan urutan. Gitu ya. Jadi saya harus membuat apabila this less than that, maka return kalau this ada minus ya, minus. Kalau this more than that atau lebih besar daripada that, maka return 1. Atau kalau this sama dengan that, maka return 0. Nah, bisa saya buat if, else if, dan if, itu adalah cara yang paling mudah. Atau kalau Anda ingat kita pernah belajar di elementary Java programming, kita punya cara untuk mempersingkat statement if. If this is less than that, jangan pakai O ya, sorry, pakai that. Kalau dia less than that, apakah iya? Apakah iya? Jika iya, minus 1. Gitu kan? Kembalikan minus 1. Alternatifnya, if not, maka saya ngecek apakah this sama dengan that. Tanya, jika iya 0, jika tidak else yang akhir maka 1. Ini apakah boleh Bu? Saya bingung dengan cara ini pakai if else if else, bolehlah harusnya. Jadi bisa juga tadi if lebih kecil maka return yang 1 dan seterusnya juga boleh dilakukan. Oke, jadi ini statement saya sudah selesai untuk compare to. Lalu terakhir kita perlu melakukan implementasi override method toString di kelas TP. Kenapa? Karena dia belum punya toString kan? toString yang dia punya masih punyanya kegiatan belajar.
kegiatan belajar toString-nya masih punyanya objek, yaitu dia pasti akan mengeluarkan dia pasti akan mengeluarkan hash code. Sorry, saya ngeblank. Oke. Oh, by the way, kita coba deh. Kita coba. Jika saya tidak memiliki compare to, mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan code saya. Konstruktornya sudah benar ya. Jadi, apa yang terjadi dengan code saya? Dapat kegiatan belajar. TP is not kegiatan belajar list ya. TP is not abstract dan does not override abstract method compared to TP incomparable. Nah, jadi kita ini error karena dia sudah bilang implements comparable. Artinya compare to-nya sudah masuk ke dalam kelas TP, tapi masih abstrak kan? Nah, TP itu tidak abstrak, jadi nggak boleh dong dia punya method yang abstrak, yaitu compare to. Jadi saya harus wajib melakukan overriding abstract method compare TP. Karena at the moment, dalam kondisi saat ini, yang terjadi di dalam code saya adalah si kelas TP memiliki method compare to yang sifatnya masih abstrak. Oke, kita buang ya. Lalu kita lakukan compare. Sekarang compare udah tersedia nih. Kita compile ya. Kita bisa compile kok. Apakah bisa kita jalankan? Bisa kita jalankan, hanya saja belum bisa ngeprint. Kita bikin yang agak cakep lah ya, ngeprintnya ya. Misalkan, jangan lupa, kalau toString, public return string, toString, tidak perlu argumen. Nah, saya akan tunjukkan yang sudah pernah dibuat. Saya bisa return string format, saya maunya adalah topik. Ini apa? Saya maunya tipe TP ya. Jadi tipe nomor, ini nomor yang menjadi urutan, topiknya apa dalam kurung berapa persen. Kita akan coba. Compile. Error. Jalankan. Dan kita bisa lihat. Before sorting, ya urutannya sesuai yang saya inputkan ke dalam array-nya, yaitu GUI dulu, methods dulu, method object. Kemudian methods itu bisa saya, setelah sorting, saya sudah terurut sesuai dengan nomor ini. Misalkan saya ingin mengurutkannya berdasarkan persentase, dan kebetulan persentasenya saya beda ini. Kalau TP1 2%, TP2 5% biarin, TP3 misalnya 7%, dan TP yang ini 10 gitu ya. Kok ngurut sih? Gimana sih? Ini deh yang gede. Nah, jadi 2, 10, 7, dan 5 gitu ya. Lalu saya ingin mengurutkan berdasarkan persen, bukan lagi nomor. Kan bisa juga ya saya lakukan itu ya. Saya bisa dong urutkan berdasarkan nomor. Sekarang saya mau ngurutinya berdasarkan nomor. Saya compile. Dia sekarang terurut berdasarkan persentase. Jadi 4, 1 ini tidak lagi menjadi pertimbangan, tetapi dia akan terurut berdasarkan dengan persentasenya. 2 dulu, 5, 7, dan 10. Demikian pula kalau saya ingin ngurut berdasarkan nama gitu ya, misalnya GUI methods init object maunya ABCDF G dulu, itu juga bisa saya lakukan. Caranya ya saya perlu mengubah implementasi compare to. Apa yang saya compare untuk menentukan urutan mana yang lebih dulu. Begitu penjelasan praktek ya untuk penggunaan interface comparable. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah melakukan extend, jadi mempertimbangkan bahwa TP adalah subclass dari kegiatan belajar, kita perlu membuat konstruktor yang mempertimbangkan pemanggilan konstruktor kegiatan belajar. Kedua, kita kemudian akan perlu melakukan implements-nya. Implements, jangan lupa, dia pasti menerima compare to, maka
kita perlu membuat implementasi kita compare to. Oh, saya dalam contoh ini kita menggunakan get ya, karena harusnya yang this kan punyanya orang lain ya. Jadi best practice-nya menggunakan get. Lalu yang terakhir adalah toString untuk melakukan printing. Jadi loop to print ini kita membutuhkan toString untuk ngeprint objeknya satu.